wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13, kelas MKS 1F IAIN Tulungagung. Di sini kami akan presentasikan tugas makalah kami yang berjudul Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang Baik. Oke, langsung saja bab 1 latar belakang. Karya tulis ilmiah erat kaitannya dengan mahasiswa, karena dalam penyelesaian studinya nanti ataupun dalam sistem pembelajaran di kuliah itu para dosen menuntut mahasiswa untuk mempunyai skill dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak mahasiswa, masih banyak dari kita yang belum tahu bagaimana sih cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik itu, dan bahkan ada juga yang merasa awam dengan istilah karya tulis ilmiah. Maka dari itu, kami berharap pembuatan makalah ini nantinya bisa diambil manfaatnya agar kita semua menjadi tahu dan paham bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah yang benar. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah? Yang kedua, bagaimana manfaat karya tulis ilmiah ini? Dan yang ketiga, bagaimana teknik penulisan dan juga syarat karya tulis ilmiah dikatakan baik dan benar. Yang keempat, bagaimana caranya kita menghindari sikap plagiarisme yang biasanya banyak terjadi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, tentu saja agar pembaca memahami pengertian dari karya tulis ilmiah ini. Dan yang kedua, agar pembaca bisa mengambil manfaatnya dari penulisan karya tulis ilmiah itu. Dan yang ketiga, agar pembaca mengetahui bagaimana teknik dan syarat penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Dan yang keempat, tentu saja untuk mengedukasi pembaca agar tidak melakukan sikap plagiarisme dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Ilmiah merupakan tulisan atau karangan yang berdasarkan kajian ilmiah melalui proses pengamatan dan penelitian atas disusun menggunakan metodologi. Karya ilmiah adalah suatu penelitian atas pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah. Secara umum, suatu karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah. Manfaat karya ilmiah sebagai reference atau rujukan, mengembangkan keterampilan, menyebarluaskan perkembangan, penulis mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Teknik dan cara-cara penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan seperti font, spasi, dan kertas. Karya tulis ilmiah harus diketik dengan kertas A4, font Times New Roman ukuran font 12 dan spasi. Ukuran margin yaitu tepat atas 3 cm, butan atau bawah 4 cm, left atau kiri 3 cm, right atau kanan 4 cm. Penulisan bab dan subbab. Pada penulisan karya tulis ilmiah menggunakan sistem numeral seperti 1.A.. Untuk penulisan subbab ini dengan cara tulisannya di bold atau tebal. Huruf pertama setiap kata ditulis kapital. Namun ada pengecualian kata preposisi seperti kata hubung, di, ke, dari ditulis huruf kecil. Di dalam subbab terdapat tanda subbab yang memiliki aturan seperti font italik. Huruf awal setiap kata tulis kapital, kecuali kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Jarak antar bab. Dalam karya ilmiah penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan bab antara bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Judul artikel. Cara penulisannya menggunakan huruf kapital. Tulisannya di bold font Times New Roman. Judul tengah halaman jangan menggunakan font underline atau garis bawah. Penulisan paragraf. Alinea baru diketik ke dalam atau menjorok 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis
dan nama institusi diletakkan di bawah artikel. Penulisnya diberi jarak 1,5 spasi pada bagian utama karya ilmiah. Penulisan halaman menggunakan angka Arab seperti 1, 2, dan 3. Untuk penulisan judul tabel dilengkapi di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel. Dalam penulisan karya ilmiah dimungkinkan beberapa gambar atau grafik ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah, bahwa dalam gambar terdapat judul, nomor gambar. Namun untuk penulisan judul dan nomor gambar diletakkan di bawah gambar. Perlu diingat bahwa penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang berwarna. Walaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya tidak menggunakan warna yang menimbulkan gelap ketika dikopi. Syarat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, syarat keilmuan dan dimensi filsafat umum. Hal ini guna terbangunnya konstruksi pengetahuan yang merefleksikan hukum pengetahuan dalam dimensi epistemologis, ontologisme, dan okiologis pengetahuan. Syarat keilmuan dalam dimensi psikologis pendidikan. Hal ini guna mengkondisikan proses perkembangan struktur logis yang mengkondisikan pembangunan mental berpikir. 3. Syarat keilmian dalam dimensi prosedur dan teknis, yaitu prosedur dan cara penulisannya karya ilmiah yang sesuai dengan syarat dokumen karya tulis ilmiah dan menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir, menghindari sikap plagiatisme dalam membuat karya tulis ilmiah. Plagiatisme adalah pencitraan atau pengakuan atas karya orang lain. Seseorang menjadikan karya tersebut sebagai karya ciptaannya. Berikut cara menghindari plagiatisme. 1. Membuat kutipan langsung. 2. Membuat profase teks, yaitu menulis kembali bagian dari teks dari sumber yang akan kita masukkan dalam karya tulis, namun ditulis kata-kata sendiri dan mencantumkan nama pengarang itu atau pemilik ide. Sitasi dalam teks, yaitu mencantumkan nama pemilik ide, teori, pendapat orang lain langsung dalam teks yang kita tulis, di mana buah pikiran berupa teks, ide, pendapat, ataupun teori orang lain tersebut yang kita gunakan. Yang terakhir, daftar pustaka. Untuk teknisnya kurang lebih hampir sama dengan sitasi langsung dari teks. Hanya saja sumber dituliskan lebih detail, meliputi pengarang, tahun penulisan, judul karya tulis, penerbit, serta lokasi penerbitannya. Karya tulis berupa cetakan atau print. Karya ilmiah merupakan tulisan atau karangan yang didasarkan atas kajian ilmiah keilmuan yang melalui proses pengamatan serta penelitian yang disusun secara metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dan fenomena. Manfaat dari karya ilmiah antara lain sebagai rujukan atau referensi, sebagai fungsi edukatif, menyebarluaskan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat luas, mengembangkan keterampilan secara efektif. Dalam membuat karya ilmiah, kita harus menghindari sikap plagiatisme. Plagiatisme adalah penjiplakan atau pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikan karya tersebut menjadi karya ciptanya.